6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Hari ini 6 Agustus, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Gunung Tabor sering disebut gunung kemuliaan, karena di atas gunung itulah Yesus menampakkan kemuliaannya kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di depan mata ketiga rasul itu, Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kemuliaan Yesus sebagai Putra Allah itu diperkuat oleh kehadiran 2 orang nabi besar Perjanjian Lama, Musa dan Elia. Transfigurasi atas perubahan rupa Yesus dimaksudkan untuk meneguhkan hati ketiga rasul inti itu agar mereka tidak goyah imannya apabila menyaksikan kesengsaraan Yesus nanti. Transfigurasi ini pun menjadi tonggak penghiburan bagi para rasul di saat-saat mereka mengalami kesengsaraan dan kesulitan, dan menjadi jaminan kemuliaan dan kebahagiaan yang akan mereka alami di surga, sebagaimana telah dijanjikan Yesus. Pada waktu itu, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 13 ayat 43. Kebahagiaan besar yang dialami oleh para rasul di atas gunung itu menjadi tanda kepada kita tentang kebahagiaan surgawi yang akan dianugerahkan Allah kepada semua orang beriman.
Santo Paulus melukiskan kebahagiaan itu dengan berkata, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Pesta ini sudah jauh lebih dahulu dirayakan di kalangan gereja timur. Sedangkan untuk seluruh gereja di seantero dunia, pesta ini baru ditetapkan perayaannya secara resmi pada tahun 1457 untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan pasukan Kristen terhadap serangan tentara Turki di Belgrado.